warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Safira Lisandi dari kelas manajemen 23C. NPM saya 234111028. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang penawaran, permintaan, dan kebijakan pemerintah. Apa itu permintaan dan penawaran? Permintaan dan penawaran adalah konsep dasar dalam ekonomi mikro yang menggambarkan interaksi antara pembeli dan penjual di pasar. Berdasarkan permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Sedangkan penawaran adalah banyaknya barang atau jasa yang ditawarkan penjual pada kondisi pasar, periode, dan tingkat harga tertentu. Fungsi permintaan dan penawaran. Fungsi permintaan adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan banyaknya barang yang diminta. Sedangkan fungsi penawaran adalah suatu fungsi dalam ekonomi yang menggunakan sudut pandang penjual dan menjelaskan hubungan antara harga komoditas dengan jumlah yang ditawarkan produsen. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dalam ekonomi mikro. 1. Harga barang itu sendiri. Harga barang atau jasa adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap permintaan. Umumnya, ketika harga naik, ceteris paribus, jumlah barang yang diminta akan menurun, dan sebaliknya, ketika harga turun, jumlah barang yang diminta akan meningkat. 2. Harga barang terkait. Harga barang terkait atau substitusi juga mempengaruhi permintaan. Misalnya, jika harga suatu barang naik, maka konsumen mungkin akan beralih ke barang substitusi yang lebih murah, sehingga permintaan untuk barang tersebut meningkat. 3. Pendapatan konsumen. Pendapatan konsumen berperan penting dalam menentukan permintaan. Barang normal adalah barang yang permintaannya meningkat seiring dengan kenaikan pendapatan. Sedangkan barang interior adalah barang yang permintaannya menurun seiring dengan kenaikan pendapatan. 4. Preferensi konsumen. Preferensi selera dan keinginan konsumen mempengaruhi permintaan. Perubahan tren, perubahan gaya hidup, dan perubahan preferensi konsumen dapat mempengaruhi permintaan terhadap suatu barang atau jasa. 5. Faktor-faktor demografi. Faktor-faktor demografi seperti usia, jenis kelamin, dan lokasi geografis juga dapat mempengaruhi permintaan. Misalnya, populasi yang menua cenderung memiliki permintaan yang lebih tinggi untuk produk-produk yang berkaitan dengan kesehatan atau kebutuhan khusus lanjut usia. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dalam ekonomi mikro. 1. Biaya produksi. Jenis salah satu faktor ini merupakan faktor kunci yang mempengaruhi penawaran. Biaya produksi meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, biaya energi, biaya sewa, dan biaya lainnya. Jika biaya produksi meningkat, produsen cenderung akan menawarkan jumlah barang yang lebih sedikit atau menaikkan harga untuk menjaga profitabilitas. 2. Teknologi. Perkembangan teknologi memiliki dampak signifikan terhadap penawaran. Teknologi yang lebih maju seringkali meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kemampuan produsen untuk menawarkan jumlah barang yang lebih besar. Inovasi teknologi juga dapat menciptakan produk baru atau meningkatkan kualitas produk yang ada. 3. Faktor-faktor produksi ketersediaan.
Faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, lahan, dan keterampilan mempengaruhi kemampuan produsen untuk menawarkan barang atau jasa. Jika pasokan tenaga kerja terbatas, misalnya produsen mungkin mengalami keterbatasan dalam meningkatkan produksi dan penawaran. 4. Regulasi pemerintah. Kebijakan dan regulasi pemerintah dapat mempengaruhi pada penawaran suatu barang atau jasa. Misalnya, regulasi yang ketat dalam industri tertentu dapat membatasi produksi dan penawaran. Pemerintah juga dapat memberlakukan insentif atau kebijakan fiskal yang mendorong produsen untuk meningkatkan penawaran. 5. Harapan produsen persepsi dan harapan produsen terhadap kondisi pasar dan perkembangan ekonomi juga dapat mempengaruhi penawaran. Jika produsen berharap permintaan akan meningkat di masa depan, mereka mungkin akan meningkatkan produksi dan penawaran saat ini. Sebaliknya, jika produsen memiliki ekspektasi negatif terhadap pasar, mereka mungkin akan mengurangi penawaran. Jadi, kesimpulannya yaitu tidak berubah, maka terjadi kekurangan yang menyebabkan harga keseimbangan lebih tinggi. Jika permintaan menurun dan penawaran tidak berubah, maka terjadi surplus yang menyebabkan harga keseimbangan lebih rendah. Jika permintaan tetap tidak berubah dan penawaran meningkat, maka akan terjadi surplus yang menyebabkan harga keseimbangan lebih rendah. Baik, sekian penjelasan, penawaran, permintaan, dan kebijakan pemerintah dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.